Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regulasi tekanan darah yang dilakukan oleh renin-angiotensin-aldosteron system ya. Hal penting dari sistem regulasi kali ini adalah suatu bagian yang ada di ginjal ya, yang kita kenal sebagai aparatus juxtaglomerular. Nah, aparatus juxtaglomerular ini terdiri dari 3 sel ya. Yang pertama adalah makula densa, kemudian ada granular cell ya, yang warna hijau ini. Kemudian yang terakhir adalah sel mesangium ya. Kenapa mereka dikatakan satu kesatuan yang dinamakan aparatus juxtaglomerular? Karena mereka ini sebuah sel yang sistem kerjanya saling berhubungan untuk sama-sama mengatur meregulasi tekanan darah. Makula densa ini dia merupakan kemoreseptor ya. Kemudian untuk granular cell ini merupakan sel yang menghasilkan renin. Kemudian yang terakhir adalah sel mesangium atau kita sebut juga sel Purkinje. Ini merupakan sebuah sel yang berfungsi sebagai baroreseptor ya. Nah, bagaimana mereka bekerja untuk meregulasi tekanan darah? Kita akan bahas di sini ya. Ketika darah masuk ke arteriole aferen ya, disaring di glomerulus, dan ketika selesai difiltrasi, maka sisa-sisa yang akan dibuang ke urin itu akan masuk ke tubulus ke arah sana ya. Kemudian bahan-bahan yang masih bisa digunakan akan keluar lewat arteriole eferen. Sistem juxtaglomerular ini teraktivasi ketika terjadi penurunan blood pressure. Oke, kita akan gambar secara skematik apa yang akan terjadi. Ketika blood pressure turun, maka aliran darah ke renal itu juga akan ikut turun. Perfusi ke renal ikut turun. Nah, ketika perfusi renal ini turun, maka reseptor-reseptor yang ada di juxtaglomerular itu akan mendeteksi ya. Salah satunya adalah baroreseptor atau sel mesangium atau Purkinje. Ketika baroreseptor ini mendeteksi terjadinya penurunan tekanan darah, dia akan mengirim sinyal ke granular cell. Nah, granular cell ini akan menghasilkan renin. Nah, tidak hanya itu, ternyata ketika aliran darah ke renal itu turun, maka pada tubulus-tubulus ginjal ya, itu akan melambat alirannya. Ketika tubulus ginjal alirannya melambat, maka kesempatan untuk reabsorpsi meningkat. Ketika kesempatan reabsorpsi ini meningkat, maka salah satu zat yang direabsorpsi adalah natrium. Nah, natrium ini juga akan diserap lebih banyak karena alirannya yang terlalu lambat. Kemoreseptor di juxtaglomerular ya, makula densa, itu akan mendeteksi bahwa natrium ini direabsorpsi terlalu banyak. Pada akhirnya, kemoreseptor juga akan mengirim sinyal ke granular cell. Nah, granular cell menghasilkan renin lebih banyak lagi. Nah, ini dari sistem juxtaglomerularnya. Bagaimana makula densa dan juga sel mesangium itu mengaktifasi granular cell untuk menghasilkan renin, dipicu oleh penurunan tekanan darah. Kemarin kan kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana tekanan darah ini diregulasi oleh sistem saraf otonom. Nah, di sini mungkin akan kita singgung sedikit, kita gabungkan ya. Jadi sistem saraf otonom, baroreseptornya di karotis dan arkus aorta akan mendeteksi penurunan tekanan darah. Ingat persamaannya bahwa ketika blood pressure turun, maka parasimpatis diinhibisi, simpatis distimulasi. Maka yang terjadi adalah di sini akan terjadi stimulasi dari simpatis. Ketika simpatis ini distimulasi, kita tahu bahwa simpatis ini adalah saraf otonom yang memiliki neurotransmitter norepinefrin. Nah, norepinefrin ini kita tahu dia punya efek ke juxtaglomerular, dia juga memberikan sinyal ke sel granular untuk menghasilkan renin lebih banyak. Dan norepinefrin ini sendiri juga punya efek lain yang sangat banyak ya. Salah satunya juga vasokonstriksi, arteri dan vena. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan komen ya. Kita akan lanjut ke bagian sistem renin-angiotensin-aldosteron ya.